Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق الله الكريم. أما بعد، معاشر المسلمين وجمرة الصالحين, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah dan sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di setiap Jumat khatib mengajak kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi khatib, untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Sang Rabbul Izzati dengan mewujudkan ketakwaan, menjalankan apa yang diperintahkan serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, agar kita bisa mencapai hamba-hamba yang senantiasa dekat dengan Allah melalui iman dan takwa kita. Untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penghormatan dan pujian kepada beliau orang yang mulia, salawat dan salam selalu teriring kepadanya, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita umat yang tetap konsisten di jalan Allah, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita kelak akan dikumpulkan bersamanya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbi. Kata Rasulullah, ketahuilah, di dalam diri manusia terdapat segumpal daging, yang mana jikalau daging itu baik, insya Allah perbuatan kita akan menjadi baik. Tapi tatkala di mana daging itu menjadi rusak ataupun busuk, maka perbuatan kita pun akan ikut rusak. Ala wa hiya qalbi, ketahuilah, daging itu adalah hati. Jikalau hati ini baik,
insyaallah perbuatan kita baik, ucapan kita baik, tindakan kita baik, perilaku kita baik. Tapi manakala hati itu telah rusak, maka perbuatan kita akan rusak, ucapan dan lisan kita akan rusak, akan kasar kepada orang lain, bahkan seluruh apa yang kita kerjakan akan ikut menjadi rusak. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya di dalam diri manusia ini hati adalah sentral. Hati adalah filter yang dapat menyaring dan memfilter segala sesuatu baik dan buruknya kehidupan. Walaupun hati ini berkaitan dengan akal, namun setiap yang masuk lewat akal dan pikiran akan disaring oleh hati. Maka Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah berkata bahwa lisannya orang mukmin itu berada di belakang hatinya, sementara lisannya orang munafik itu akan berada di depan hatinya. Ini adalah gambaran bahwa seorang yang beriman, setiap ucapan yang keluar dari mulutnya akan dipertimbangkan dengan hatinya. Namun orang-orang yang munafik, setiap ucapan yang keluar dari lisannya, maka dia tidak akan mempertimbangkan atau merasa dengan hatinya, apakah ucapan saya ini bisa menyinggung perasaan orang lain, bisa menyakiti orang lain atau tidak. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama untuk memperbaiki hati kita. Karena dalam diri manusia ini hati merupakan sentral. Hati adalah penyaring sebagai filter di dalam diri kita yang bisa merasa, bisa menentukan baik dan buruknya sesuatu apa yang kita lakukan. Dan ini hati harus perlu kita jaga. Jangan sampai hati kita ini mati. Tentu kita bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana yang namanya hati itu mati, dan apa yang menjadi penyebab sehingga hati itu bisa mati. Kata Rasulullah SAW, jikalau hati seseorang itu telah mati, maka jangankan ulama, jangankan para kiai, malaikat Jibril pun turun untuk menyampaikan wahyu kepadanya, kepada dirinya, tidak akan lagi pernah masuk karena hatinya telah mati. Karena hati ini ibarat kaca, yang mana bila kita sekali berbuat maksiat, maka akan menempel titik hitam di kaca tersebut. 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali kita berbuat maksiat, maka lama-kelamaan kaca itu akan menjadi kabur dan menjadi hitam, tertutup oleh maksiat atau perbuatan-perbuatan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menjadi penyebab hati ini mati? Seorang ulama besar, Ibrahim bin Adham, beliau masuk ke kota Tasrib. Kemudian beliau ditanya, "Wahai Imam, jelaskan apa yang menjadi penyebab hati ini mati?" Beliau menjawab, ada beberapa penyebab yang menjadi hati kita ini mati. Yang paling pertama adalah apabila orang telah meninggalkan perintah Allah. Mereka mengaku sebagai hamba Allah, mereka mengaku bertuhan Allah, tapi tidak pernah untuk melaksanakan perintah Allah. Mereka jauh dari Allah, mereka tinggalkan ibadah kepada Allah,
maka ini adalah penyebab daripada salah satu hati kita akan bisa mati. Orang yang dekat dengan Allah mustahil hatinya akan mati. Orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah, yang senantiasa mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, hatinya tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Hari ini banyak di antara kita yang mengaku bertuhan Allah, mengaku sebagai hamba Allah, tapi kita tidak mau melaksanakan sholat. Kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita berlaku kejam, berlaku kasar kepada orang lain, sehingga perbuatan-perbuatan ini jauh dari Allah. Bahkan kita sadar, secara sesadar-sadarnya, kita sadar kita adalah orang Islam yang mempunyai kewajiban 5 waktu. Kadang kita datang ke masjid seminggu sekali, mungkin Jumat, dan mungkin ada yang datang ke masjid setahun sekali, Lebaran. Tapi di setiap waktu-waktu sholat yang lain, kita tidak mau datang ke masjid, bahkan kita tidak sholat. Padahal kita tahu as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Tapi kita meninggalkan sholat. Bahkan ada yang meremehkan sholat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sholat aja bisa rugi, apalagi yang enggak sholat. Ini salah satu yang pertama menyebabkan hati kita mati, adalah meninggalkan perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua yang menyebabkan hati kita mati adalah berbuat maksiat. Siapa di antara kita yang lebih banyak berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah, maka hatinya pun akan mati. Seperti yang saya ucapkan, bahwa hati ini ibarat kaca. Jikalau setiap hari kita berbuat maksiat, setiap hari kerjaannya kita hanya berbuat dosa kepada Allah, yakin hati ini pasti akan mati. Banyak orang sekarang setiap harinya dari pagi hingga malam duduknya di warung kopi, kerjaannya main judi. Banyak orang hari ini mendapatkan harta yang haram dari hasil judi, dibelikan susu untuk anaknya, dibelikan makanan untuk istrinya. Maka jangan pernah heran jikalau anaknya besar akan menjadi anak-anak yang durhaka. Jangan heran istrinya akan suatu waktu akan berselingkuh. Jangan heran istrinya akan membangkang kepada dia. Kenapa? Karena diberikan makanan dari hal-hal yang haram. Hari ini banyak orang yang melakukan kemaksiatan. Mereka menggibah, mencaci, memaki, namun mereka tidak sadar bahwa ini adalah maksiat yang bisa mematikan hati mereka. Apatah lagi mereka tidak pernah menggempur maksiat, menggempur dosa mereka dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, penyebab hati kita ini mati adalah hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Adalah cinta kepada dunia. Berbicara cinta dunia, hampir di seluruh muka bumi ini banyak manusia yang hatinya telah terlena, terpesona, terpaut dengan keindahan dunia. Mereka lupa
bahwa tempat kembali mereka adalah negeri akhirat yang kekal dan abadi. Tapi mereka asik di atas dunia. Mereka melupakan segala-galanya, seakan-akan hidup selamanya di atas dunia. Orang jikalau sudah cinta kepada dunia, hatinya sudah terpaut kepada dunia, maka mereka akan sulit untuk mengerjakan perbuatan akhirat. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah sudah hilang dan yang ada cintanya kepada dunia. Dia punya mobil, mobilnya dimasukkan ke dalam hati. Dia punya rumah yang besar, rumahnya dimasukkan ke dalam hati. Istrinya yang cantik dimasukkan ke dalam hati. Anaknya dimasukkan ke dalam hati. Sehingga satu waktu dia tidak akan pernah rela berpisah dengan itu semua disebabkan kecintaannya kepada dunia. Dia kerja melupakan Allah. Di saat azan memanggil hayya 'alas shalah, mereka asik di depan komputer. Hayya 'alal falah, mereka asik bermain HP. Di saat azan berkumandang, mereka asik ongkang-ongkang kaki di warung kopi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mereka lebih patuh dan taat kepada atasannya, kepada bosnya, kepada pimpinannya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau atasan yang memanggil, walaupun mereka dalam keadaan apapun, yang tidur dia akan cepat-cepat bangun. Yang lagi makan dia akan tinggalkan makanannya. Yang lagi berkumpul bersama keluarga dia akan tinggalkan keluarganya demi panggilan bos atau atasannya. Tetapi kenapa saat Allah yang memanggil, saat Allah yang memanggil kita, saat dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, kita tidak bersegera untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pertanda orang-orang yang cinta kepada dunia. Kemudian yang keempat, yang menjadikan hati ini mati adalah kita jauh dari ulama. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati az-zamanu ala ummati ya'firuna min al-ulama wal fuqaha wa yabtalihim bi thalathin. Kata Nabi, akan datang suatu masa di mana umatku ini akan jauh dari ulama. Kapan masa itu? Sekarang. Kapan masa itu? Masa itu telah berjalan beberapa tahun yang lalu. Banyak di antara kita yang menjauh dari ulama. Banyak di antara kita yang telah membenci ulama. Banyak di antara kita yang mencaci ulama. Bahkan terkadang kita jikalau ada mendengarkan ceramah agama yang mungkin tersinggung kepada kita, kita akan benci kepada para ulama tersebut. Yang apabila menyinggung daripada profesi kita, menyinggung dari pekerjaan kita yang suka main chip, yang suka duduk di warung kopi, maka kita caci, kita maki para ulama tersebut. Kita tidak suka dengan nasihat itu. Yakin bahwa siapa-siapa kalian, kata Nabi, manusia yang telah jauh dari ulama, maka Allah akan berikan mereka 3 musibah. Yang pertama musibah Allah berikan adalah Allah cabut keberkahan di atas kita. Jikalau keberkahan ini sudah dicabut oleh Allah terhadap orang-orang yang benci ulama, hari ini kita lihat bagaimana ulama-ulama kita yang benar, para habaib-habaib kita yang rela berjuang
menegakkan kebenaran di bumi Indonesia ini. Mereka ditangkap, mereka dicaci, mereka dipenjara, bahkan ada yang mau dibunuh. Mereka dibenci. Kenapa mereka dibenci? Apakah mereka korupsi? Apakah mereka mencuri uang rakyat? Padahal mereka hanya menyampaikan kebenaran firman Allah dan kebenaran hadis dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ditangkap, mereka dipenjarakan, mereka dituduh sebagai pengadu domba. Maka Allah cabut keberkahan. Lalu jangan heran kita lihat hari ini banyak terjadi di mana-mana bencana dan musibah. Banyak terjadi di mana-mana kerusuhan, tawuran, pembunuhan. Anak membunuh orang tua membunuh anak, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Para penjahat-penjahat membunuh orang-orang besar. Bahkan di antara sesama polisi saling bunuh-membunuh. Kenapa ini terjadi? Karena keberkahan telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang angkat keberkahan. Kasih sayang Allah telah hilang sehingga ini banyak terjadi. Ini musibah pertama yang Allah berikan kepada kita jikalau kita jauh dari ulama. Kemudian musibah yang kedua akan Allah berikan adalah Allah akan turunkan kepada kalian, kata Nabi Muhammad, para pemimpin-pemimpin yang zalim. Siapa pemimpin-pemimpin yang zalim? Pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Mungkin saja bisa dari atas, dari presiden, gubernur, bupati, sampai kepala desa, bahkan sampai para pemimpin-pemimpin organisasi-organisasi. Allah akan jadikan mereka orang-orang, Allah turunkan kepada mereka orang-orang zalim, orang-orang yang tidak berpihak kepada orang-orang bawah, sehingga para pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya, pemimpin-pemimpin yang hanya menggali daripada apa yang dia inginkan, dia membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyatnya. Ini yang terjadi saat ini. Ini bukan kata saya, tapi hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, musibah yang Allah turunkan jikalau jauh dari ulama. Saat kita meninggal dunia, Allah akan cabut iman kita dan kita akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan tanpa iman. Bisa jadi kita meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Bisa jadi kita meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Padahal kita menginginkan mati husnul khatimah, mati dalam keadaan membaca Quran, mati dalam keadaan sholat. Tapi karena kita jauh dari ulama, kita benci para ulama, kita tidak suka mendengarkan ceramah ulama, maka ini akan Allah berikan kepada kita. Jadi kebencian kita kepada ulama adalah salah satu penyebab hati kita mati. Dan yang paling terakhir yang menyebabkan hati mati adalah melupakan kematian. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, "Aktsiru zikra hadimil ladzati ya'nil mata." Kata Nabi, perbanyaklah mengingat kelezatan, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Hari ini, kalau di antara kita jamaah yang hadir ini, kalau ditanya tentang kematian, pasti kita semua tahu apa itu mati. Pasti kita akan mengetahui apa yang namanya mati. Dan kita tahu, mungkin semua hafal, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Tetapi jikalau kita ditanya, apakah yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Apakah yang sudah kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian? Tentu mungkin hanya sebagian orang yang bisa menjawab. Lain daripada itu tidak bisa menjawab apa bekal yang akan dia bawa. Karena jangan anggap bahwa kematian itu berakhir,
bahwa setelah kita mati segala urusan habis. Sesungguhnya siapa-siapa yang meninggalkan dunia yang fana ini, dia dimasukkan ke dalam kubur, dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelah ditinggalkan keluarga, orang-orang yang mengantar, maka sesungguhnya masalah dimulai dari situ. Jadi jangan anggap kematian selesai masalah, tapi masalah kematian, masalah kehidupan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah saat kita dimasukkan ke dalam alam kubur, dimasukkan ke dalam liang lahat, dan setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengantarkan kita, disitulah permulaan masalah. Kita akan mempertanggungjawabkan tentang kehidupan. Maka Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara umatmu orang-orang yang paling pintar, orang yang paling bijak?" Nabi tidak menjawab orang yang paling pintar itu adalah profesor. Nabi tidak menjawab orang yang paling pintar itu adalah Dr. Andes. Nabi tidak menjawab orang yang pintar itu yang titelnya S1, S2, S3 dan segala macam. Tapi Nabi menjawab orang yang paling pintar dan orang yang paling bijak adalah orang yang setiap saat mengingat-ingat kematian. Padahal Nabi telah berpesan kepada kita, "Ista'inu lil maut," bersiap-siap kalian untuk menghadapi kematian. Namun kenapa kita belum mempersiapkan diri sampai dengan saat ini? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, marilah sama-sama pada Jumat kali ini kita saling mengintrospeksi diri kita, menggali siapakah diri kita sebenarnya. Karena manusia yang mengenali siapa dirinya, punya kontrol di dalam hati, dia akan bisa mengendalikan siapa saya sebenarnya. Tapi kalau manusia yang tidak tahu, yang tidak mengerti siapa dirinya sebenarnya, maka dia tidak akan mudah mengarahkan dirinya kepada hal yang baik. Seharusnya kita tahu bahwa apa tujuan Allah menciptakan manusia di atas muka bumi ini. Bukankah Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Tapi jangan salah artikan bahwa menyembah kepadaku itu hanya sujud, hanya sholat, hanya zikir. Enggak. Yang dimaksud beribadah kepadaku, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, jikalau itu berniat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah menjadi ibadah. Yang jadi petani, yang jadi pedagang, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaannya akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang jadi PNS, yang jadi apapun dia, jadi polisi, jadi tentara, jadi buruh, jikalau niatnya karena Allah, insya Allah itu akan dinilai menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing, wabil khusus hati. Dan insya Allah pada Jumat kali ini semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, kepada semua kita yang hadir, dan juga kepada keluarga-keluarga kita, agar kita bisa mencapai la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu.